dan dietary. Nah, ini adalah yang kedua, ya, yang biokimia. Ya. Yang paling banyak memang antropometri, sehingga memang kemarin sebelum UTS itu kita full semua untuk metode antropometri, ya. Nah, setelah itu nanti setelah UTS ini kita akan belajar metode biokimia, klinis, dan dietary, ya. Baik, saya akan mulai untuk biokimia. Mungkin sebelum saya mulai ada pertanyaan terkait UTS atau terkait apapun, silakan. Atau mungkin tugas yang belum dikumpulkan, silakan. Saya membayangkan nanti untuk penjajakan rumah sakit karena PKL, AGK, SPMI itu hampir semua lokasi. Tidak ada ya? Gimana soal-soal UTS-nya? Lancar bisa dikerjakan dengan baik? Maka dari itu nanti untuk penjajakannya itu nanti satunya tim AGK, jadi berdua. Saya sudah minta Mas Hendra menyesuaikan anggarannya itu setiap halo itu 2 orang. Jadi ada tim AGK dan Nurul, biasanya Nurul proaktif. Gimana UTS yang kemarin lancar? Alhamdulillah lancar Ibu. Lancar, baik. Yang lainnya, Firda, gimana? Izin menjawab, mungkin lancar Ibu. Lancar, baik. Oke, saya akan mulai. Kita hari ini biokimia, ya. Saya tidak akan menyampaikan semua pengukuran biokimia untuk semua masalah gizi di Indonesia, namun tetap sebagai D3 kita fokus pada 4 masalah gizi utama, plus 1 masalah gizi yaitu kekurangan zinc atau kekurangan zat gizi mikro berupa zinc, ya. Karena ini juga sebagai salah satu masalah utama juga sekarang ini di Indonesia yang mendukung terjadinya stunting, ya. Kalau ini masalah KIP, ini ada kurang tinggi protein, KVA kurang vitamin A, anemia gizi besi, agaki, dan ini yang menyebabkan lebih banyak karena kekurangan zinc inilah yang menyebabkan stunting di Indonesia. Oke. Jadi kurang energi protein adalah kondisi rendahnya konsumsi. Ini teorinya nggak terlalu banyak ya, nanti kan Anda akan belajarnya di program gizi. Tapi saya akan coba untuk menyampaikan sekilas, kemudian setelah itu saya akan memberikan Anda pengantar tentang pengukuran biokimia apa yang bisa dipakai untuk mengetahui masalah-masalah gizi tadi, ya. Yang pertama, kurang energi protein, di mana untuk mengetahui KEP atau kurang energi protein itu ada 3 golongan besar, ya. Penyebabnya karena memang kekurangan energi dan kekurangan protein, di samping juga karena adanya masalah-masalah penyakit atau infeksi yang diderita oleh anak balita tersebut. Seringkali KEP ini diderita oleh balita dan ibu hamil, ya, dan itu memang kelompok rawan yang perlu kita cermati. Oke. Ada 3 jenis KEP, yaitu yang pertama marasmus, yang kedua kwashiorkor, dan yang ketiga adalah marasmik kwashiorkor, ya. Nah, pemeriksaan biokimianya untuk KEP, ya, ada beda-beda ya. Kalau marasmus itu dengan serum protein, karena memang marasmus itu lebih banyak karena balita itu kekurangan protein, sedangkan kwashiorkor itu lebih banyak biasanya karena kekurangan energi, sehingga nanti tapi dia biasanya juga kekurangan protein juga seperti itu, sehingga pengukurannya lebih tepat dengan serum albumin dan serum protein seperti itu. Oke, ada yang masih ingat apa bedanya marasmus dan kwashiorkor? Ada yang mungkin pernah membaca atau kemarin waktu pelajarannya Bu Eni masih ingat apa bedanya marasmus dan kwashiorkor? Anissa FBR. Oh, Himatul, silakan Himatul. Untuk kwashiorkor itu ciri-cirinya ada edema. Kalau marasmus itu wajahnya terlihat seperti orang tua. Oke, baik ya. Terima kasih Hima sudah diingatkan ya tentang perbedaan marasmus dan kwashiorkor. Ya, betul sekali ya. Kalau misalnya nanti akan lebih detailnya kita akan pelajari pada pertemuan setelah biokimia, ada pertemuan tentang klinis ya. Klinis itu melihat tanda dan gejala. Marasmus karena lebih banyak kekurangan protein maka pasti ada edema, ada bilateral, edema bilateral, artinya ada
bengkak di kedua tungkai atau kedua lengan dari balita tersebut. Kemudian mukanya seperti muka bulan, bulat karena ada edema ya. Kemudian biasanya rambutnya merah ya. Kemudian perutnya buncit, kadang-kadang perutnya buncit karena adanya retensi cairan atau edema di perut. Biasanya juga terjadi hepatomegali ya, pembesaran hepar. Sedangkan kwashiorkor ini lebih banyak karena kurangan energi, meskipun juga ada sedikit protein, sehingga nih mukanya seperti orang tua. Kwashiorkor mukanya seperti orang tua, tinggal tulang belulang, atrofi otot, kemudian tinggal kulit ya dan tulang, tidak ada dagingnya, sehingga seperti baby pen, bokongnya itu seperti baby pen ya, mukanya sudah cekung-cekung seperti orang tua. Nah ini bisa dicek dengan tanda klinis ya, tanda-tanda tadi, plus juga yang paling utama untuk mengetahui bahwa dia benar-benar kwashiorkor itu dengan pemeriksaan laboratorium dengan diambil serum albumin dan serum proteinnya. Ini metode pemeriksaan biokimia untuk KFT, ada parameter albumin dan total protein. Metodenya Brum-Kresol Green, dan kalau untuk total protein metodenya Biuret. Anda kemarin sudah belajar ini? Bagaimana melakukan pengukuran albumin dan protein di mata kuliah biokimia? Sudah belum? Izin menjawab, belum Ibu. Belum. Deva, tapi mata kuliah biokimia sudah dapat ya Anda semester ini? Izin menjawab sudah dapat Ibu. Cuman biokimia itu hanya teori saja Ibu, tidak memakai praktek. Oh, ya karena pandemi ya. Semester berapa Anda biokimia? Izin menjawab semester ini Ibu. Oh, bareng sama PSG ya, semester 3 ya? Iya Ibu. Oke, baik. Terima kasih informasinya Deva ya. Oke, kalau Bu Anas dulu ada labnya. Waktu D3 kita belajar bagaimana mengambil protein albumin ya. Tapi mungkin karena COVID sehingga memang cukup teoris saja. Baik. Baik, ini saya lanjutkan. Jadi ada dua alatnya sama, yaitu spektrofotometer. Ya, spesimennya diambil serumnya. Dan ini memang bukan keahlian ahli gizi, memang bukan kompetensi D3 gizi maupun S1 gizi. Ini adalah kompetensinya dari rekan kerja kita, teman-teman dari analis ya. Jadi kita cukup tahu saja hasilnya, kemudian kita bandingkan dengan cut off point-nya atau batasannya seperti itu. Ini batasannya ya. Sampaikan ya. Berkaitan dengan revisi kurikulum diploma 3. Jumat kemarin saya mendapat undangan dari IFOGI. Sebentar ya, ini ada agak yang penting. Ini Anda baca dulu ya, Anda baca dulu. Susunan kurikulum baru untuk diploma 3 dan diploma 4 di Jogja ya. Review kurikulum 3 dan diploma 4 ya. Mengawal kurikulum D3 maupun D4 itu sejak awal, sebelum ditetapkan oleh Pusdik bagaimana skema draft kurikulum yang akan dikeluarkan oleh Pusdik tahun 2022 ini. Maka dari itu jurusan gizi termasuk yang ada di Malang juga, jurusan gizi Malang maupun jurusan gizi Surabaya diundang untuk menghadiri. Nah, kami belum memutuskan karena sedang melakukan penjajakan sumber keuangannya, tetapi hari ini saya minta Bu Sekjur mencoba untuk membuat usulan seperti yang kita harapkan, jadi ada wakil dari D3 2 orang.
Baik. Dari D4 2 orang, ada dosen. Sudah boleh catat. Ya, oke, ini adalah yang harus Anda pahami bahwa dalam melihat biokimia, Anda cukup melihat hasilnya dari rekam medis atau dari pemeriksaan laboratorium yang sudah ada di buku statusnya pasien atau nanti ada di buku KIA misalnya kalau ada data laboratoriumnya. Karena memang data laboratorium itu seringkali tidak ada kalau di puskesmas ya, paling banter hanya HB sama kadar hemoglobin saja ya kalau di puskesmas memang tidak selengkap di rumah sakit. Tapi kalau serum retinol, serum protein, serum albumin itu biasanya ada kalau balita atau seseorang itu yang kena KIP itu berada di rumah sakit. Pasti akan dilakukan pemeriksaan ini. Anda tinggal melihat datanya, kemudian Anda bandingkan dengan cut-off point ini, ya, nilai normal dari serum albumin dan protein. Ini digolongkan berdasarkan umur, ya. Jadi Anda cukup untuk melihatnya saja bagaimana yang dikatakan kurang, ya, serum retinol, serum albumin yang bagaimana yang dikatakan kurang, dikatakan cukup dan masih dalam border, ya, dalam margin antara kurang dan cukup. Nah, ini bisa dicek di sini untuk anak-anak di bawah 1 tahun itu dikatakan cukup jika di atas 2,5. Kalau di bawah 2,5 maka itu margin bawah ya. Apalagi kalau hanya 1 gitu ya pasti kurang. Dan untuk anak usia 1 tahun sampai 5 tahun itu cukup bila di atas 3 gram per desiliter dan di bawah 3 itu margin bawah ya, margin bawah itu sudah dikatakan kurang ya, gram per desiliter, 3 gram per desiliter. Kemudian kemudian usia 6 sampai 16 tahun lebih tinggi lagi standarnya, di atas 3,5 itu cukup, kalau di bawah 3,5 itu margin bawah dan seterusnya ya. Dan untuk ibu hamil sama dengan hampir sama ya dengan remaja dewasa atau usia 16 tahun ke atas ya, cuma memang yang dikatakan kurang untuk ibu hamil serum albuminnya itu di bawah 3. Kalau dia masih 3 sampai 3,4 masih margin, tapi kalau sudah di atas 3,5 itu sudah cukup aman. Serum albumnya sudah aman dan tidak dikatakan ibu itu mengalami marasmus ya, marasmus atau KIP. Kemudian untuk serum proteinnya cut-off point-nya atau batasan normalnya itu lebih tinggi lagi ya. Ini juga satuannya sama, gram per desiliter ya. Lebih tinggi, di mana marginnya di bawah 5, di atas 5 baru dikatakan cukup untuk anak di bawah 1 tahun. Namun memang ini seringkali terjadi kendala pada balita yang di bawah 1 tahun, seringkali sulit untuk diambil darahnya atau serumnya, kecuali kalau memang dia benar-benar sudah memang parah ya dan perlu untuk penegakan diagnosa oleh dokter supaya tidak hanya melihat tanda klinis dan gejala tanda klinis, tapi juga data laboratorium. Jadi PSG itu saling mendukung satu sama lain. Ya. Nanti dietary dulu untuk mengetahui awal kejadian defisiensinya, nanti berlanjut ke biokimia, nanti kemudian terlihat dari tanda klinisnya lama-lama, kemudian secara antropometris juga akan akan terjadi perubahan-perubahan atau kelainan-kelainan gitu ya. Oke, kalau serum protein ini berarti setelah dia misalnya dilakukan metode survei konsumsi, dia ternyata direkol oleh ahli gizi, ternyata misalnya asupan proteinnya lebih rendah daripada AKG, maka perlu dicek biokimianya, yaitu serum proteinnya. Dan jika kalau serum proteinnya itu di bawah 5, ya tentu ini sudah kita beri intervensi untuk penanganan atau terapi gizinya, karena secara diagnosa biokimia sudah dipastikan anak tersebut mengalami kekurangan energi dan protein atau lebih ke arah marasmus ya, serum protein ya. Oke, kemudian berikutnya apakah PPT-nya Bu Anas masih terlihat ya? Di jaringannya agak masih terlihat PPT saya? Oh, masih Ibu. Oh, masih, alhamdulillah ya, terima kasih Deva Surya. Oke. Ini KVA, kurang vitamin A. Ini salah satu juga masalah gizi utama di Indonesia yang masih sekarang menjadi concern ya.
Jadi yang jelas kita tahu vitamin A itu fungsinya sangat banyak. Tidak hanya untuk mempertahankan kesehatan mata, tapi jauh lebih itu yaitu untuk zat gizi yang sangat penting untuk tumbuh kembang. Di mana dia sangat spesifik untuk pemeliharaan integritas sel-sel epitel. Sel epitel itu sel-sel permukaan tubuh yang sangat rentan. Misalnya sel epitel di daerah tenggorokan ya supaya anak tidak mudah ispa, sel epitel di daerah usus supaya anak tidak mudah diare dan seterusnya. Jadi vitamin A itu sangat penting untuk fungsi imunitas ya, terutama dia sebagai tentaranya untuk menjaga sel-sel tubuh terutama sel epitel dari benturan atau serangan penyakit dari luar. Dan vitamin A juga bagus untuk salah satu zat gizi mikro untuk reproduksi ya, kesehatan reproduksi pada manusia. Sehingga memang ini masih terus menjadi salah satu concern masalah gizi di Indonesia, meskipun mungkin tidak lagi ke arah untuk fungsi penglihatan, karena mungkin untuk penglihatan sudah cukup dari makanan ya, tapi ternyata lebih penting lagi adalah untuk tumbuh kembang, terutama juga untuk fungsi imunitas. Nah, jadi kekurangan atau defisiensi atau deplesi vitamin A dalam tubuh itu biasanya tidak dalam waktu yang singkat, tapi membutuhkan waktu yang lama sekali dan itu kronis. Ya, dimulai dengan habisnya persediaan vitamin A dalam hati. Nah, kalau persediaan vitamin A dalam hati ini bisa dicek dengan biokimia. Tapi sebelumnya kan mungkin kalau dicek dengan dietary mungkin dia bisa jadi masih cukup, bisa jadi sudah kurang. Tapi begitu dia di livernya vitamin A-nya kurang, maka itu sudah bisa ditegakkan diagnosa bahwa dia KVA atau kurangan vitamin A. Kemudian terjadi penurunan kadar vitamin A dalam plasma. Jadi nanti ada pengukurannya ada dua ini ya, bisa dari hati, bisa dari plasma. Sebentar, saya dipanggil namanya. Berarti kan kita semua masih kebingungan ya, tidak hanya Bu Ani dan saya, tapi juga barangkali teman-teman lain yang diadopsi itu apakah berdasarkan kelas jabatan diregistrasi atau kelas jabatan yang sudah ditetapkan oleh Biro. Baik, oke. Terima kasih. Itu Pak Puja itu ya. Berarti untuk vaksin besok oke ya. Oke. Terima kasih atas kesabaran Anda, saya lanjutkan. Ya, jadi kekurangan vitamin A bukan merupakan kekurangan vitamin yang relatif cepat, tapi butuh waktu yang lama. Dimulai dari berkurangnya persediaan vitamin A dalam hati, kemudian jika berlanjut, maka akan terjadi penurunan kadar vitamin A dalam plasma, dan kemudian akan baru terjadi tanda klinis ini ya, timbulnya disfungsi retina. Retina itu kan darah hitam dari mata itu akan terjadi wrinkle, kering, dan lama-lama luka. Nah, itu sudah klinis. Ya. Jadi kalau Anda melihat bahwa anak itu sudah buta, itu berarti artinya sudah retina sudah wrinkle, sudah luka atau ulkus, itu artinya berarti pasti vitamin A dalam hati dan dalam plasmanya sudah menurun. Begitu. Karena memang ini sudah tahapannya begitu. Ya, mulai dietary dulu, kemudian dalam darah menurun, lama-lama timbul gejala klinis, lama-lama mungkin antropometri juga akan terlihat anaknya tidak terlalu tinggi atau anaknya tidak bagus pertumbuhannya karena memang vitamin A salah satu fungsinya tadi adalah untuk optimalisasi tumbuh kembang. Nah, ini adalah cut off point-nya yang Anda bisa. Oh ya, ini ada beberapa dampak kurang vitamin A ya. Ini sebetulnya nanti akan Anda pelajari di pertemuan berikutnya di tanda gejala klinis ya dengan Pak Muja. Namun ini ada sedikit aja untuk KVA itu dampaknya ada bertahap ya, tidak bisa langsung buta gitu enggak. Bertahap mulai dari buta senja atau rabun senja, kemudian ada seroftalmia atau serosis. Serosis itu luka ya, seroftalmia itu wrinkle ya, serosis, kemudian bercak bitot ya. Bercak bitot ini sebenarnya yang pertama ya ini. Bercak bitot itu sebelum seroftalmia ya. Kemudian keratomaleksia, ulcerasi kornea. Nanti ada gambarnya kok di klinis ya. Di sini saya tidak fokus ke situ karena memang kita sekarang ini sedang membicarakan tentang biokimia. Kemudian dampaknya juga untuk respon imunitas menjadi menurun, anak mudah sakit. Jadi seringkali anak Indonesia itu kekurangan vitamin A-nya tidak buta, tapi dia mudah sakit gitu ya. Hampir setiap bulan kena diare, gantian besoknya lagi kena ISPA, besoknya lagi kena TBC, dan itulah salah satu
tanda atau infeksi yang patut dicurigai, anak itu kekurangan vitamin A. Kemudian gangguan metabolisme zat besi juga akan terpengaruh akibat kekurangan vitamin A ini. Nah, dampak lanjutnya bisa kebutaan, ini yang terakhir sudah sangat parah, buta, kemudian meningkatkan angka mortalitas dan morbiditas pada balita, ya, morbiditas itu kesakitan, severitas itu ya keparahan penyakit ya, termasuk untuk meningkatkan mortalitas, ini risiko kematian bayi, gangguan pertumbuhan, ya, anemia dan seterusnya. Kenapa anemia? Karena memang tadi vitamin A juga salah satu koenzim untuk proses metabolisme zat besi, sehingga kalau dia kekurangan vitamin A secara bertahap dia juga akan mengalami kekurangan zat besi atau defisiensi zat besi atau anemia. Nah, ini pemeriksaan biokimia KVA dengan menggunakan serum retinol. Ya, ingat retinol itu kan provitamin A, ya, retinol itu untuk sebutan untuk provitamin A. Metodenya dengan HPLC, spesimen atau bahan yang dipakai adalah serum atau plasma, alatnya adalah HPLC. Ya, ini cukup tahu aja. Nah, berapa cut-off point-nya? Nanti kita bisa lihat dari slide saya berikutnya ini ya. Untuk serum retinol, konsentrasi serum retinol mencerminkan status vitamin A perorangan. Metode pengukurannya tadi adalah HPLC atau disingkat sebagai High Performance Liquid Chromatography atau dengan alat spektrofotometri. Metode spektrometri ini lebih simpel dan murah tapi kurang akurat. Nah, jadi sebetulnya kalau HPLC memang itu yang direkomendasi. Tapi ada juga yang lebih simpel yaitu spektrofotometri. Namun dianjurkan untuk menggunakan pengukuran HPLC untuk mengetahui kekurangan vitamin A pada seseorang. Yang di serum retinol ini metodenya dengan HPLC merupakan indikator biokimia yang sudah established atau sudah terbentuk untuk menentukan status vitamin A. Ya, jadi rata-rata yang menggunakan satu indikator yaitu serum retinol. Yang dikatakan normal serum retinol dari hasil pengukuran seseorang tadi, maka dikatakan normal jika serum retinolnya di atas 0,7 mg per desiliter, miumol per liter atau mg per desiliter. Kalau mg maka satuannya 20 mg. Kalau dikatakan kurangan vitamin A jika dia kurang dari sama dengan 0,7 miumol per liter atau kurang dari sama dengan 20 mg per desiliter. Oke, kemudian ini ya, jadi dari hasil serum retinol ini tadi, anak-anak yang diukur serum retinolnya, berapa orang yang memiliki serum retinol di bawah 0,7, maka kalau banyak maka bisa dikategorikan sebagai masalah kesehatan masyarakat. Ya, ini adalah cut-off point yang diberikan oleh WHO maupun Kemenkes. Kalau ada anak-anak di suatu daerah itu yang serum retinolnya di bawah 0,7 miumol per liter atau 20 mg per desiliter tadi, itu jika prevalensinya di antara sama dengan 2 sampai kurang dari 10%, maka itu dikatakan masalah daerah tersebut sebagai masalah kesehatan masyarakat yang ringan. Ya, jadi prevalensinya, jadi katakanlah ada anak 100 di sebuah desa diukur, diambil serum retinolnya. Setelah disaring ternyata ketemu 20 anak yang serum retinolnya di bawah 0,7 miumol per liter. Kalau 20 orang berarti kan 20 per 100. Berapa persen itu? 20 per 100 berarti kan 2% ya. Maka itu masih dikatakan ringan. Tapi kalau dia misalnya yang di situ yang hasil serum retinolnya yang di bawah 0,7 itu sebanyak 50 orang katakanlah ya. 50 per 10 per 100 berarti kan 50% ya. Itu dikatakan berat. Ya. Dikatakan berat itu jika prevalensi yang serum retinolnya di bawah 0,7 itu di atas sama dengan 20%. Itu dikatakan daerah tersebut mengalami masalah kesehatan masyarakat yang berat seperti itu. Dan ini perlu penanganan. Tapi kalau masih di antara 10% sampai 20%, maka itu masih dikatakan masalah kesehatan masyarakat yang sedang. Oke, kemudian yang ketiga, masalah gizi utama di Indonesia adalah anemia atau biasa disingkat dengan IDA, yaitu iron deficiency anemia. Jadi anemia di Indonesia itu lebih banyak karena kekurangan iron, zat besi, ya. Meskipun sebetulnya ada juga yang lainnya, kekurangan asam folat, B12 ya dan seterusnya. Tapi yang sering dan mendominasi adalah kekurangan iron.
IDA terjadi karena asupan besi tidak cukup untuk pembentukan hemoglobin, sehingga kadar hemoglobin atau Hb dalam darah lebih rendah dari normalnya tergantung usia dan jenis kelamin. Untuk mendiagnosa AIDA, selain mengukur parameter iron, defisiensi juga kadar hemoglobin. Ya, ini AIDA ini kadar hemoglobin ini merupakan komponen utama heme dalam hemoglobin dan mioglobin. Berfungsi untuk apa? Jadi kenapa hemoglobin yang dites? Karena hemoglobin ini berfungsi untuk mengangkut oksigen dan merupakan kofaktor dan koenzim dalam membentukkan energi. Jadi kalau orang anemia pasti dia akan ngantukan, ya kan? Makanya salah satu tanda klinisnya itu adalah mudah lelah, mudah letih, ngantuk, lesu, lunglai, ya, lalai dan seterusnya karena dia kekurangan oksigen. Ya, padahal oksigen inilah yang membawa glukosa dan zat gizi yang berfungsi untuk konsentrasi, untuk makanan pada sel-sel tubuh itu adalah oksigen ya yang ada dalam hemoglobin. Kalau kurang tentu akan menyebabkan kelemahan ya, menyebabkan lesu dan seterusnya. Nah, kemudian pemeriksaan iron defisiensi ini terjadi dengan menggunakan ada dua ya, ada kadar ferritin dan kadar transferrin reseptor. Oke, ada 3 sebetulnya dengan Hb juga ya. Ya, yang pertama, pemeriksaan iron defisiensi itu di mana sudah terjadi penurunan cadangan besi dalam hati. Ya. Jadi kalau misalnya kadar Hb-nya bagus, belum tentu dia tidak anemia. Ya. Jadi kalau kadar Hb-nya masih normal, ada juga yang perlu kita tes. Ya, katakanlah ada suatu daerah di sana itu angka stuntingnya tinggi, angka BBL-nya tinggi. Anak-anak yang lahir dari ibu-ibu yang ada di sana itu tinggi yang mengalami berat badan lahir rendah atau di bawah 2,5 kg. Setelah dicek ibu-ibunya kadar Hb-nya itu normal. Ya rata-rata kadar Hb-nya ibu-ibu di sana normal, tapi jangan berbangga dulu ya. Loh, ibu-ibunya di sana normal tapi kok banyak yang lahir dengan BBLR, banyak yang lahir anaknya dengan stunting. Kenapa? Ya ternyata cek dan dicek meskipun kadar Hb-nya ibu tadi masih normal, namun mungkin bisa jadi ibu tadi sudah mengalami kekurangan iron atau mengalami IDA ya, tapi pemeriksaannya tidak tuntas gitu ya, karena mungkin bisa jadi ibu-ibu di sana sudah anemia hanya tidak bisa diidentifikasi dengan kadar Hb saja, tapi perlu diidentifikasi dengan pengukuran yang lebih valid ya, yaitu dengan kadar ferritin atau dengan kadar transferrin reseptor. Ya, jadi kadang-kadang begitu, Hb-nya masih normal, tapi kalau kadar ferritinnya sudah di bawah 12 mg per desiliter, maka ini sudah bisa dikatakan dia memiliki risiko atau dia mengalami anemia. Ya, apalagi kalau kadar transferrin reseptornya sudah meningkat. Ya, kalau transferrin reseptornya meningkat itu otomatis karena sebagai bentuk reaksi dari tubuh karena kekurangan hemoglobin dan ferritin, sehingga reseptornya meningkat untuk mencari-cari Fe. Ya, dan itu adalah salah satu tanda bahwa orang tersebut sudah mulai mengalami masalah-masalah kekurangan zat besi atau anemia akibat kekurangan iron. Oke. Jadi pemeriksaan dalam menentukan anemia kurang besi pada ibu hamil maupun balita ada kadar hemoglobin. Ini yang paling sederhana, paling sering dilakukan dan paling murah. Namun memang ini kadang-kadang bias karena tadi ya, kadang-kadang kadar hemoglobinnya masih normal tapi hematokritnya sudah turun, serum transferinnya sudah naik tapi belum sampai ke Hb-nya turun. Nah, oleh karena itu memang kalau penelitian-penelitian besar, terutama kalau disertasi dari mahasiswa S3 itu nggak mungkin dia kalau untuk menegakkan diagnosa anemia itu biasanya nggak hanya Hb ya, tapi juga ada pengukuran hematokrit, serum ferritin maupun serum transferrin reseptor. Ya, tapi kalau anak D3 ya cukuplah kalau untuk menegakkan diagnosa anemia akibat kekurangan iron atau Fe dengan pengukuran kadar hemoglobin atau Hb ya. Relatif murah ini dan ada di setiap puskesmas ya. Paling 10.000 kalau nggak salah ya. Tapi kalau hematokrit, serum ferritin itu harus dibawa, darah segarnya itu harus dibawa di dalam cup yang khusus, kemudian ditaruh di cool bags ya biar tidak terjadi pengendapan darah, lalu langsung dibawa ke laboratorium segera saat itu supaya bisa diambil serumnya ya, karena darah itu kan ada serum ada plasma ya seperti itu, sehingga
segera bisa diambil serumnya dan diambil untuk pengukuran serum ferritin maupun transferin reseptor. Dan itu biasanya teman-teman analis yang ngambil ya, kita cuma biasanya request ya. Ahli gizi itu cukup request kalau memang ada kondisi di suatu daerah yang memang membutuhkan penegakan diagnosa yang lanjut terkait dengan anemia defisiensi iron. Kemudian jika kita lanjutkan ya terhadap dengan faktor-faktornya apa sih yang menyebabkan anemia, itu memang sebagian besar karena konsumsi makan yang tidak cukup ya. Sehingga seringkali memang salah satu intervensinya ya tentu adalah mengkonsumsi makanan yang cukup akan zat besi atau iron plus mengkonsumsi suplementasi tablet tambah darah. Ya, seringkali memang pada anak-anak terutama yang tidak suka makan daging, kemudian sumber protein hewani yang kaya zat besi, kemudian juga sumber-sumber zat besi dari sayuran hijau tidak dikonsumsi, tentu tidak akan mencapai AKG-nya dari hasil recall-nya. Dan kadang-kadang ada juga karena ada masalah gangguan penyerapan. Ya, sudah makannya cukup, ya makan zat besinya oke, di atas AKG, sudah mengkonsumsi tablet tambah darah, tapi mungkin adanya gangguan penyerapan. Itu bisa jadi juga karena adanya fisiologis dari tubuh ibu yang memang terjadi perdarahan misalnya, atau adanya infeksi cacing ya, itu juga bisa menyebabkan parasit cacing ya, parasit cacing yang bisa menyebabkan penyerapan zat besi di dalam darah ya. Oke, sehingga ini perlu dicek ya faktor penyebabnya apa. Tapi biasanya memang salah satunya adalah konsumsi pangan zat besi yang kurang. Kemudian juga salah satu yang menyebabkan orang cenderung untuk terkena anemia adalah memang karena adanya peningkatan kebutuhan, yaitu terutama ibu-ibu yang sedang hamil, lalu ibu yang menyusui anaknya, dan juga balita yang masih dalam masa pertumbuhan. Karena memang seringkali tidak tercukupi hanya dari makanan. Ya, jadi ibu hamil itu kan setiap bulan ada penambahan berat dari bayi, ya, di mana bayi itu dia gembol di perutnya berbulan-bulan ya, tidak lama, semakin lama semakin besar ya, tidak semakin kecil ya, dan dilusi, terjadi dilusi atau bertambahnya cairan di dalam rahim ibu ya, dan itu menyebabkan adanya kebutuhan HB yang lebih meningkat ya, karena cairan juga meningkat. Nah, otomatis kalau ibunya memang konsumsinya masih tetap seperti sebelum hamil, maka itu akan menyebabkan dia kebutuhannya meningkat karena ada dilusi ya, kebutuhannya meningkat sementara dia mungkin konsumsinya tidak tidak meningkat ya, sehingga ini akan menyebabkan risiko lebih tinggi untuk menderita anemia akibat kekurangan zat besi. Kemudian balita juga demikian. Jadi kadang-kadang kita tahu balita itu sudah sesuai dengan makanan PMBA, misalnya MPASI-nya sudah cukup, ASI-nya sudah diberikan oleh ibunya, namun mungkin dia masa-masa besar pertumbuhan, ya, atau masa-masa dia mungkin rawan terhadap infeksi, ya, rawan terjadinya parasit gitu ya di dalam tubuhnya, sehingga seringkali juga menyebabkan ketidaktercukupan akan apa yang dikonsumsi terhadap kebutuhannya. Sehingga perlu ada suplementasi, ya, perlu ada suplementasi karena memang meningkat kebutuhannya di masa-masa pertumbuhan. Kemudian juga mungkin karena adanya perdarahan tadi ya, kehilangan darah. Kalau untuk perempuan bisa jadi mungkin saat melahirkan ya, atau kalau untuk semua orang bisa saja terjadi karena kecelakaan ya, yang menyebabkan banyak keluar darah. Itu juga salah satu penyebab anemia kurang zat besi. Dan infeksi. Nah, ini yang tadi Bu Ana sampaikan ya, sekaligus menyampaikan terkait dengan gangguan penyerapan. Infeksinya bisa berupa parasit cacing ya. Makanya anak-anak itu kalau misalnya dia kekurangan kalau dia misalnya masih memiliki cacing dalam ususnya, maka tidak diperkenankan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah karena justru akan memberikan makanan untuk cacing tersebut ya. Sehingga yang baik adalah sebelum anak diberikan tablet tambah darah, maka anak diberikan obat cacing terlebih dahulu atau deworming namanya ya. Deworming dari istilah worm itu cacing ya, deworming berarti artinya melawan cacing begitu ya, dengan pengobatan. Biasanya kalau di puskesmas diberikan 1 tahun 2 kali ya, obat cacing pada anak di atas 1 tahun.
Oke, itu salah satu penyebab kenapa terjadi anemia kurang besi. Tadi pengukurannya dengan Hb, dengan hematokrit dan serum hematokrit, kemudian serum ferritin dan serum transferin reseptor. Baik, Bapak Ibu, anak-anakku semuanya, ini adalah gambar dampaknya apa sih yang perlu kita garis bawahi dan kita sampaikan pada masyarakat tentang kekurangan zat besi ini. Yang jelas ini kondisinya bisa diderita oleh semua kelompok umur ya, tidak hanya balita, tapi juga anak sekolah, remaja putri, ibu hamil terutama, dan juga mungkin bisa juga dialami oleh dewasa meskipun laki-laki ya. Nah, untuk yang pertama, tapi memang yang sering itu kelompok rawan di 1000 HPK. Ya, satu adalah anak yang mengalami gizi buruk pada bayi dan balita. Dampaknya adalah gangguan fungsi kognitif ya, atau kecerdasan dan tentunya ada gangguan pertumbuhan. Dampak lanjutnya bisa menyebabkan kecerdasan menurun dan pertumbuhan juga terlambat. Makanya nanti ada hubungannya dengan stunting juga. Ya, ibu-ibu yang memiliki kadar Hb yang rendah akan memiliki risiko melahirkan anak yang PBLR ya, pertumbuhannya terhambat dan juga mungkin mengalami stunting ya. Dan yang paling sangat kita hindari adalah adanya penurunan daya kognitif ya atau daya kecerdasan. Kemudian anak gizi buruk pada anak sekolah ya akibat kekurangan zat besi itu dampaknya adalah perkembangan kognitif yang terlambat. Ini yang tadi saya sampaikan ya, 5L, lemah, letih, lesu, pengantuan dan konsentrasi belajar terganggu. Karena konsentrasi belajar terganggu tanpa dikasih intervensi segera dalam waktu yang lama bisa menyebabkan prestasi belajar anak tersebut menjadi rendah saat di sekolah. Nah, ini seringkali terjadi. Kadang-kadang tidak disadari oleh para ibu, ya, anaknya tidak makan sayur, dibiarkan. Kemudian kalau anak SMP sudah sekolah SMP yang perempuan sudah mulai menstruasi, sama ibunya tidak diperhatikan makanannya, tidak diajari bagaimana mengkonsumsi tablet tambah darah saat menstruasi. Tentu akan menyebabkan dampak berkepanjangan ya, tiba-tiba mungkin prestasi belajarnya tidak optimal dan seterusnya. Kemudian dampak kurang zat besi yang lain pada dewasa ya, akibat kekurangan zat besi pada dewasa itu tetap 5L ya, padahal orang dewasa itu kan butuh tenaga yang kuat ya untuk bekerja supaya menghasilkan produktivitas kerja yang meningkat, namun karena adanya anemia itu akan menyebabkan produktivitas rendah. Nah, ini seringkali dirasakan oleh para tenaga kerja wanita di perusahaan, terutama misalnya perusahaan rokok itu terlihat sekali ya. Sering dulu itu penelitian bagaimana ibu yang tidak anemia itu berapa 1 jam itu berapa linting rokok yang dia bisa kerjakan. Ya, tapi kalau anemia setelah diobservasi ternyata jumlah linting rokok yang dia hasilkan itu jauh lebih rendah daripada ibu yang tidak anemia. Nah, tentu itu akan juga mempengaruhi produktivitas. Oleh karena itu kalau di perusahaan itu memang juga ada program pembagian tablet tambah darah. Karena itu juga menguntungkan perusahaan. Kalau karyawannya banyak yang tidak anemia, banyak yang normal, tentu akan meningkatkan produktivitas dan produk dari perusahaan tersebut. Apalagi kalau tablet tambah darah itu sebetulnya kan diberikan gratis ya sama pemerintah ya, yang penting harus kerjasama dengan puskesmas. Kemudian kalau kekurangan gizi besi di ibu hamil maka juga sama, lemah, letih, lesu, dampak jangka panjangnya bisa perdarahan ini ya, cadangan zat besi bayi juga rendah, mungkin bisa juga menyebabkan preeklamsi ya, mual, muntah, sampai tidak bisa berdiri ya, lemah gitu ya, atau berat badan lahir bayinya rendah, atau bayi lahir dengan posisi prematur, atau mungkin malah terjadi kematian saat di perinatal ya, saat sebelum dilahirkan bayinya sudah meninggal, atau mungkin meningkatkan risiko kematian pada ibu karena perdarahan ya. Kurang zat besi itu sangat cepat loh ya, kalau dia bisa drop sampai 9 gram per desiliter aja dia sudah bisa kolaps ya, bisa pingsan gitu ya, dan itu sangat berbahaya untuk ibu ya.
Oke, ini adalah prevalensi anemia yang dikatakan sebagai masalah kesehatan masyarakat oleh Kemenkes ya. Jadi kalau ada suatu, ini prevalensi, kalau prevalensi itu pasti kita melakukan pengukurannya pada suatu kelompok masyarakat ya. Katakanlah ini satu kelas Anda misalnya ya, satu kelas 2A, 2B ya ini ya. Kelas 2B jumlah anaknya mahasiswanya ada 60 orang. Diambil kadar hemoglobinnya semua ya, diambil kadar HB-nya. Ketemu yang mengalami kadar HB di bawah normal, yang untuk laki-laki di bawah 13 gram per desiliter, untuk perempuan kan di bawah 12 gram per desiliter, itu misalnya ada sebanyak 25 orang. Maka 25 dibagi 60 berapa? Berapa persen? Ada yang sedang hitung? Intan sudah menghitung? Tadi jumlah yang diukur 60 orang katakanlah ya. Kemudian yang ketahuan kadar HB-nya yang di bawah ukuran standar itu sebanyak 25 orang ya. Berarti berapa prevalensinya di kelas Anda itu? Mungkin dia bisa menjawab. Mungkin ada yang bisa membantu menghitungkan? Izin menjawab, Ibu. Ya, Zaida. 41,67%. Iya. Kalau dibuatkan 42%. Betul Zaida, 42%. Berarti kalau di dalam tabel itu yang dikatakan prevalensi anemia di atas 40% masuk kategori apa, Zaida? Kategori berat, Ibu. Iya, betul. Begitu ya. Itu tabel ini cara membacanya. Contoh lagi misalnya di suatu posyandu ya, ada sebanyak 30 ibu hamil. Ya, kemudian diukur semua HB-nya, ternyata yang mengalami kadar HB di bawah 11 gram per desiliter itu sebanyak dari 30 itu sebanyak 12 orang yang HB-nya di bawah rata-rata atau di bawah standar, yaitu di bawah 11 gram per desiliter. 12 orang ya, berarti berapa prevalensinya di posyandu itu, prevalensi anemianya? Ada yang bisa membantu? Izin menjawab, Ibu. Desi, Rahma, silahkan. 40%. Dari mana, Des? Dari 12 orang yang HB-nya rendah itu dibagi 30 dikali 100 itu. Ya, betul. Ya. Jadi yang perhitungan prevalensi itu Anda nanti belajar di epidemiologi, tapi saya kira ini ilmu logis juga. Jadi prevalensi anemia tentu adalah jumlah orang yang diukur HB-nya dan dinyatakan di bawah standar dibagi jumlah seluruh orang yang diukur HB-nya kali 100%. Ya. Tadi kalau yang HB-nya hasilnya di bawah 11 mg per desiliter itu 12 orang, maka 12 dibagi 30 orang ya, 30 dari semua ibu yang diukur HB-nya kali 100%. Ketemunya 40 ya, Dok ya? Iya, Bu. Jadi masuk kategori apa? Berat. Berat. Baik. Jadi itu caranya kita mengkategorikan masalah kesehatan masyarakat atau tidak di suatu daerah atau di suatu populasi. Misalnya ini saya ilustrasikan kalau ternyata yang kadar HB-nya di bawah 11 gram per desiliter itu hanya 5 orang. Berarti berapa prevalensinya? 16,67. Oh iya, sebentar Des. Yang lainnya. Ya terima kasih Desi sudah proaktif. Ya.
Nah, Desi, Zaida, ada lagi yang lain? Gimana jawabannya? Izin menjawab, Ibu. Fariha, silakan. 16,67 atau 17%, Ibu. 17%. Dari mana, Fariha? Dari 5 orang itu lalu dibagi seluruhnya, yaitu 30, lalu dikali 100. Berapa daerah tersebut? Kesehatan sekarang mana? Masuk kategori di ringan, Ibu. Kategori ringan. Baik, bagus. Terima kasih Fariha. Ya, begitu ya caranya ya menghitungnya ya. Nanti paling ya kasus-kasusnya seperti itu ya. Jadi Anda cukup melihat kasus, Anda menentukan dari situ preferensinya berapa, lalu Anda menentukan apakah itu masuk kategori. Baik, kita lanjutkan. Untuk berikutnya adalah pengukuran kadar hemoglobin. Ini caranya begini ya, metodenya waktu ngambil darah di finger atau di jari itu kan dikasih alkohol dulu, di swab dengan alkohol supaya lebih lemas kan tangannya. Nah, sisa bekas alkohol itu kemudian begitu jarum dimasukkan ke spatnya itu, yang dari jarumnya dimasukkan ke jari itu kadang-kadang masuk sisa alkoholnya dan itu menyebabkan encer. Sehingga di sana kadang-kadang anak-anak itu yang diukur dengan posisi begitu kadang-kadang seolah-olah normal, padahal dia mungkin belum tentu normal. Emang ada kelemahannya metode Sahli ini, tapi memang relatif murah. Ya. Membacanya juga tinggal membandingkan warna, kelemahannya dipengaruhi oleh objektivitas dan ketajaman mata dari pengukur. Ya, spesimennya adalah antikoagulan dan cukup mudah ya, tidak terlalu menyakitkan pada responden ngambil darahnya. Nah, kalau metode HB, pengambilan HB dengan metode cyanmet hemoglobin ini yang dianjurkan oleh WHO. Tapi hingga hari ini memang yang dilakukan di Puskesmas itu masih dengan metode Sahli ya. Ya, tapi memang yang direkomendasi adalah cyanmet hemoglobin, yaitu pengukurannya ini lebih teliti dari metode Sahli. Kemudian karena cyanmet hemoglobinnya bersifat stabil, mudah diperoleh dan hampir semua hemoglobin terukur kecuali self hemoglobin. Jadi hemoglobin ternyata banyak ya. Tidak hanya ini kan total hemoglobin yang diukur ya. Ternyata kalau menggunakan HB ya, yang menggunakan metode Sahli itu tidak semua hemoglobin bisa diukur ya, atau karena macam-macam hemoglobin itu harus dirubah dulu menjadi hematin asma. Sedangkan yang pengukuran metode cyanmet hemoglobin itu jauh lebih teliti, lebih valid karena bisa mengukur semua jenis hemoglobin yang ada dalam tubuh ya, kecuali self hemoglobin. Pembacanya dengan spektrofotometer atau HemoQ ya, HemoQ. Ini pun juga ada beberapa puskesmas yang sudah punya, ada yang belum. Ya, bahannya adalah darah antikoagulan atau darah segar. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil dari kadar HB ya. Jadi pengukuran waktu ya, variasi biologi itu waktunya juga mempengaruhi. Malam hari biasanya hasilnya kurang dari kalau pengukuran di pagi hari. Kadang-kadang perbedaannya sampai 1 gram per desiliter. Dan itu cukup berarti ya, katakanlah Bu Anas misalnya ya. Bu Anas itu kan wanita usia subur yang tidak hamil. Cut off point-nya dikatakan anemia itu jika kadar HB-nya adalah di atas sama dengan 11 mg per desiliter. Ya, Bu Anas diukur dengan menggunakan pengukuran HB. Ya, pengukuran HB-nya malam hari dan pagi hari misalnya ya. Malam hari ketemunya adalah
10 mg per desiliter, maka Bu Anas dikatakan anemia. Tapi begitu pagi hari, karena beda 1 gram ya, bisa sampai selangnya 1 gram, bisa jadi Bu Anas kalau pagi hari diukur lagi jadi 11 gram per desiliter, dan itu dikatakan normal. Nah, itulah salah satu variasi biologinya, sehingga memang sebaiknya kalau melakukan pengukuran kadar HB pada sampel yang banyak, maka dianjurkan untuk melakukan pengukurannya di pagi hari dan sama, waktunya sama. Tidak ada yang pagi, malam, siang, itu tidak. Tapi kalau pagi semua. Seperti itu. Nah, jenis kelamin. Memang ada pengaruhnya. Laki-laki dewasa itu biasanya memiliki HB yang jauh lebih tinggi daripada wanita. Kurang lebih selisihnya 1 gram per desiliter. Kemudian ras, ya, orang Afrika cenderung untuk HB-nya lebih tinggi daripada orang kita. Caucasian, ya, orang Asia itu, Caucasian itu cenderung harus HB-nya lebih rendah. Tapi mungkin kalau ras di Indonesia, kalau Bu Anas pengalamannya Bu Anas, bisa jadi ras Madura itu memiliki kadar HB yang lebih tinggi dibandingkan kita orang Jawa. Kenapa? Karena memang Bu Anas sering kali melihat, kalau dulu kan Bu Anas bekerja di puskesmas di Madura ya, karena sempat bekerja di puskesmas di Madura selama 3 tahun ya, Bu Anas lihat, Bu Anas amati ibu-ibu hamil yang melahirkan di puskesmas di Madura itu sangat kuat ya, habis melahirkan mereka itu tidak harus menunggu besok atau lusa, kadang begitu melahirkan anaknya sehat, ibunya sehat, langsung bisa berdiri dan jalan pulang. Itu kan menunjukkan bahwa dia tidak anemia gitu ya, atau mungkin baru besoknya pulang. Beda dengan orang Jawa, kadang-kadang masih lemes, menunggu sampai 3 hari baru pulang ya. Tapi kalau di Madura mereka sangat gesit-gesit ya, bisa jadi mungkin memang memiliki kadar HB yang mungkin lebih tinggi daripada orang Jawa. Kemudian menurun pada saat hamil, tadi sudah pernah sampaikan ya, terutama di trimester 1 dan 2. Karena ada dilusi ya, penambahan cairan dalam rahim ibu. Kemudian juga orang yang tinggal di dataran tinggi akan sedikit berbeda hasil pengukuran HB-nya jika dilakukan di dataran rendah. Ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan, terutama oksigen ya. Tinggi karena respon adaptasi tubuh terhadap rendahnya tekanan oksigen atau berkurangnya saturasi oksigen. Jadi seringkali orang-orang yang di pegunungan itu mudah terdiagnosa sebagai anemia karena semakin ke atas itu saturasi oksigennya semakin rendah, ya semakin sedikit begitu ya, sehingga seringkali dia memang diagnosanya. Terutama itu pekerja teh ya, para perempuan pekerja kebun teh itu seringkali memang anemia dan itu sering dilakukan penelitian. Kemudian di samping itu juga faktor yang mempengaruhi kadar HB itu karena mungkin tidak hanya kekurangan zat besi, tapi juga kekurangan zat besi mikro lainnya seperti vitamin A, vitamin B6, B12, asam folat dan kuprum. Ya. Dan juga ada infeksi parasit ya, hookworm. Worm itu cacing ya, cacing hook ya, cacing hook. Ya, seringkali itu anak balita yang main tanpa menggunakan alas kaki atau para pekerja perempuan yang bekerja di daerah lereng kebun teh ya, mereka kan kadang-kadang kan BAB-nya susah, jauh ya, tidak ada toilet di tengah kebun teh, mereka BAB-nya di situ, di sekitar kebun ya, dolbon gitu ya. Dolbon itu artinya BAB di kebun. Nah, dan itu kalau misalnya dibiarkan lama, apalagi kena hujan, kakinya nggak pakai sandal, nah itu bisa menyebabkan ada infeksi parasit hookworm seperti itu. Oke, kemudian hematokrit atau HT ini bisa menggunakan metode sentrifuge atau perbandingan volume eritrosit dengan total volume darah. Bahannya adalah antikoagulan juga. Alat ukurnya adalah sentrifuge dan hematokrit reader. Ya, ini hematokrit kalau dikurang dari normal maka didiagnosa sebagai anemia. Ini batasan normal untuk kadar hemoglobin dan hematokrit ya. Tadi Bu Anas sudah sedikit singgung ya, tapi mungkin Anda sudah paham ya. Tadi Bu Anas kan contohnya kan wanita dewasa ya. Tadi Bu Anas kan 11 gram per desiliter ya, ternyata di sini 12 gram per desiliter ya. Kalau ibu hamil baru 11 ya. Laki-laki lebih besar lagi nih, laki-laki itu cut off point-nya 13 baru dikatakan normal. Ya, kita cek dari bawah ya. Jadi ini untuk anak di usia 6 sampai 59 bulan, usia balita,
anak ini HB-nya harus di atas 11 gram per desiliter atau lebih dari 11. Kalau di bawah 11, maka dikatakan anemia dari kadar hemoglobinnya. Dan kalau dia juga diukur hematokritnya, dia dikatakan normal jika di atas 33, di atas sama dengan 33%. Ya. Lalu untuk anak usia 5-11 tahun, ini anak yang sekolah dasar sampai SMP itu HB-nya 11,5, hematokritnya 34. Lalu anak-anak yang di atasnya lagi usia 12 tahun sampai 14 tahun, HB-nya 12, hematokritnya 36. Lalu untuk wanita usia subur ya yang tidak hamil itu HB-nya cut-off point-nya 12 dan hematokritnya 36. Dan yang berikutnya itu ibu hamil lebih rendah ya. Jadi batasan dikatakan normalnya tidak setinggi kalau ibu yang tidak hamil, ya perempuan yang tidak hamil ya. Kenapa? Tadi sudah saya ingatkan ada dilusi, ada tambahan cairan di dalam perut ibu sehingga memang konsentrasi HB-nya memang jauh lebih rendah secara alamiah sehingga memang cut-off point-nya atau batasan dikatakan anemianya juga lebih rendah daripada kalau ibu yang tidak hamil ya. 11 itu untuk ibu yang hamil. Hematokritnya 33. Nah, sedangkan yang paling tinggi untuk kadar batas normal hemoglobin dan hematokrit itu pada laki-laki di atas 15 tahun ya. Nah, kalau dia masih 14 tahun maka dia masih ikut anak-anak ya dengan cut-off point ini ya. Tapi kalau dia sudah di atas 15 tahun maka HB-nya 13, hematokritnya 39. Begitu. Ya. Oke, saya kira itu. Nah, sekarang bagaimana kalau pengukuran kadar ferritin serum ya. Ini juga penting. Kenapa? Karena kalau misalnya dalam suatu daerah kadar HB-nya normal tapi sementara di sana itu banyak terjadi masalah-masalah stunting dan BBLR, maka perlu kita cek juga pengambilan darah untuk ferritin serum. Metodenya ada enzim link immunoassay atau ELISA. Ini biasanya hanya di kota-kota besar adanya ya, sehingga kalau kita penelitiannya di desa maka serum darahnya itu harus dibawa ke kota dengan menggunakan full bag gitu ya, supaya tidak terjadi pengendapan ya. Kegunaannya untuk menilai status besi dalam hati ya. Jadi status zat besinya masih dalam hati, masih di dalam hati sebagai tempat untuk menyimpan cadangan iron atau zat besi. Beda kalau yang di dalam darah tadi hemoglobin, ferritin, hematokrit itu masih dalam darah. Ini yang sudah dalam hati. Masih lebih sensitif ya, sangat sensitif ya ini ya. Jadi metode ferritin serum jadi memang dia itu lebih sensitif dibandingkan dengan hemoglobin biasa, di mana menurut yang dikatakan kekurangan anemia atau kekurangan zat besi itu jika ferritin serumnya kurang dari 12 mg per liter. Nah, ferritin ini tidak sensitif untuk anemia yang disertai infeksi dan gangguan fungsi hati. Ya, sehingga perlu dikontrol CRP-nya. Ya, jadi kalau untuk serum ferritin itu bagus memang lebih valid daripada hemoglobin karena yang dilihat adalah kadar ferrum di hati ya, masih di dalam cadangan. Namun kadang-kadang terganggu oleh karenanya infeksi. Ya, di mana kita tahu bahwa orang yang kecacingan, orang yang mengalami infeksi parasit itu bisa menyebabkan HB-nya rendah memang atau ferritinnya rendah. Oleh karena itu perlu dikontrol dengan pemeriksaan yang lain yaitu ferritin reseptor tadi ya, CRP ya, pemeriksaan CRP. Oke, jadi faktor yang mempengaruhi kadar ferritin adalah juga banyak ya. Karena makanya memang penelitian HB itu memang agak ribet ya, karena memang harus di cross check dengan antar metode. Tidak hanya HB dengan sahli, mungkin HB dengan spektrofotometer, mungkin juga dengan serum retinol, serum ferritin ya, mungkin juga dengan HPLC atau mungkin dengan tadi CRP ya, reseptornya. Serum reseptor transferinnya ya. Oke, ini kalau anak-anak yang bayi baru lahir biasanya kadar ferritinnya tinggi.